Hai gengs, balik lagi di tren hidup bareng gue. Hari ini kita bahas topik yang cukup berat, tapi penting banget. Kapan sih kita harus nyerah dari hubungan terlarang? Karena jujur ya, banyak dari kita tahu ini salah, tahu ini nyakitin orang lain, tahu ini gak sehat. Tapi tetap aja susah buat lepas. Kenapa bisa gitu? Yuk, kita bongkar bareng. 1. Apa sih hubungan terlarang itu? Sebelum kita ngomongin kapan harus nyerah, kita harus tahu dulu, hubungan terlarang itu apa? Biasanya ini tipe hubungan yang melibatkan salah satu atau dua pihak yang udah punya komitmen sama orang lain. Atau hubungan yang secara sosial, moral, atau hukum dianggap gak pantas. Misalnya, selingkuh, hubungan dengan atasan, hubungan dengan sahabat pasangan, hubungan antar keluarga tiri, bahkan hubungan diam-diam yang udah jelas-jelas disembunyikan. Dan meskipun namanya terlarang, anehnya banyak orang tetap masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena hati gak bisa milih. Tapi, akal sehat bisa ngarahin. 2. Tanda-tanda lo harus mulai nyerah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kapan lo harus nyerah? Berikut tanda-tanda yang gak bisa lo abaikan. 1. Lo selalu hidup dalam ketakutan. Setiap hari lo takut ketahuan, takut drama, takut kehilangan semua yang lo punya. Kalau lo gak bisa hidup tenang, lo hidup buat siapa? 2. Lo udah bohong terlalu sering. Dikit-dikit bohong. Sama pasangan, keluarga, bahkan teman. Lo kehilangan kejujuran demi menjaga sesuatu yang sebenarnya salah. 3. Lo ngerasa gak dihargai. Kadang, lo cuma jadi pelarian. Lo dicari cuma pas dia butuh, tapi lo gak pernah diutamain. Kalau lo bukan prioritas, buat apa dipertahankan? 4. Masa depan gak jelas. Udah lama bareng, tapi gak pernah ada kepastian. Gak ada rencana serius, cuma janji-janji kosong. Lo cuma digantungin. 5. Lo makin jauh dari diri lo sendiri. Lo jadi bukan diri lo yang dulu. Lo ngerasa bersalah terus, kehilangan harga diri, dan makin sering overthinking. Itu tanda lo udah hancur pelan-pelan. 3. Alasan kenapa lo belum mau nyerah. Kadang lo sadar ini salah, tapi tetap bertahan. Kenapa? Lo masih cinta. Lo takut sendiri. Lo berharap dia bakal ninggalin pasangannya buat lo. Lo gak mau dianggap gagal. Lo mikir semua ini udah terlalu jauh buat mundur. Tapi gengs, mempertahankan yang salah hanya bikin luka makin dalam. Semakin lo nunggu, semakin susah buat keluar. Dan sayangnya, waktu gak bisa lo tarik ulang. 4. Dampak kalau terus dipertahanin. Kalau lo tetap maksa lanjut, siapin mental buat dampak ini. Mental capek banget. Lo stres, gelisah, gampang emosi. Lo gak bisa fokus kerja atau sekolah karena mikirin hubungan yang ruwet terus. Kehilangan orang yang sayang sama lo. Pasangan sah, keluarga, sahabat, semua bisa menjauh karena kecewa. Nama baik lo bisa hancur. Apalagi kalau sampai ketahuan publik atau lo viral karena skandal. Lo bisa dihujat, dijudge, bahkan kehilangan kerjaan. Lo kehilangan diri lo sendiri. Lo gak lagi jadi versi terbaik lo. Lo berubah jadi orang yang hidup di bayang-bayang rasa bersalah dan manipulasi. 5. Cara mulai melepaskan. Gue tahu, nyerah itu gak gampang. Tapi kalau lo udah sampai titik sadar, ini langkah-langkah yang bisa bantu. 1. Jujur sama diri sendiri. Tanya, apakah ini worth it?
Apakah gue bahagia? Apa ini sesuai nilai hidup gue? 2. Jarakin komunikasi. Lo gak harus langsung mutusin kontak, tapi mulai batasin. Jangan balas chat secepat biasanya. Stop stalking. Hapus chat lama yang bikin baper. 3. Cari dukungan. Cerita ke orang terpercaya yang gak mejud gelo. Bisa sahabat, mentor, atau bahkan konselor. Jangan jalan sendiri. 4. Fokus ke diri sendiri. Mulai rawat diri. Balik ke hobi lo, ke orang-orang yang sayang sama lo. Bangun ulang kepercayaan diri yang mungkin udah lama hilang. 5. Ingat alasan kenapa lo harus keluar. Tulis di kertas. Atau rekam suara lo sendiri. Biar kalau lo goyah, lo bisa dengerin ulang alasan kuat lo. 6. Penutup. Gengs, kadang kita masuk ke hubungan terlarang bukan karena kita orang jahat, tapi karena kita lemah, kesepian, atau lagi cari makna. Tapi sadar atau enggak, bertahan di hubungan yang salah itu bentuk kejam buat diri sendiri. Jangan tunggu sampai lo kehilangan semuanya. Jangan tunggu sampai lo berubah jadi orang yang bahkan lo sendiri gak kenal. Kadang, bentuk cinta terbesar itu bukan bertahan, tapi melepaskan. Dan jangan takut nyerah. Karena nyerah dari sesuatu yang salah bukan berarti kalah. Itu justru tanda lo kuat dan dewasa. Kalau lo lagi ada di posisi ini, atau pernah ngalamin, yuk cerita di komentar. Kita semua di sini buat saling belajar, bukan buat mejuge. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar lo gak ketinggalan konten-konten jujur dan relevan kayak gini lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay kuat, stay waras, dan jangan lupa, sayangin diri lo dulu sebelum sayangin orang lain.